Hingga Syekh Muhammad Al-Bakri ini mengatakan, siapa yang membaca sholawat Fatih sekali saja dalam umurnya, maka dijamin orang itu haram masuk neraka. Maksudnya apa? Seumur haram masuk neraka. Ulama ini berbeda pendapat. Penafsiran yang paling bisa diterima oleh akal kita, ini penafsiran Imam Shawi, yang dimaksud apabila membaca sekali haram masuk neraka apabila dibaca dengan kebersihan hati. Apabila membaca sekali dengan kebersihan hati yang tulus, maka haram masuk neraka. Sebab apa? Sewaktu kita dibaca sekali dengan kebersihan hati, maka sholawatnya akan diterima oleh baginda Rasul. Sewaktu diterima oleh Allah dan baginda Rasul, akan diharamkan masuk neraka. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fa'zal muttaqun. Dan keutamaan dari sholawat Fatih ini, apabila kita melestarikan, selalu mendawamkan membaca sholawat Fatih 40 hari. 40 hari kita tidak usah banyak-banyak, kita baca sekali, banyaknya 3 kali. Apabila syukur bisa 10 kali, sekali saja istiqomah kita baca jangka 40 kali, maka taballahu alaihi min jami'iz dzunub, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Maka untuk torekoh yang sekarang, biasanya sewaktu kita ingin memasuki dunia torekoh dan yang lainnya, dianjurkan 40 hari membaca sholawatul Fatih. Sebab apa? Sewaktu kita membaca sholawatul Fatih sekali sehari jangka 40 hari, maka semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, wa man talaha alfa marratin fi lailatil khamis wal jum'ah wal itsnin istama'a bin nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Ini sewaktu punten, mungkin apabila secara kitabiah akan ada kesulitan, harus ada istiqomah yang panjang, tapi sewaktu ada sanad dari guru, insya Allah akan dimudahkan. Ini kita ingin tidak bertemu dengan baginda Rasul, ingin tidak kita musafahah dengan baginda Rasul. Masya Allah, orang yang tidak ingin bertemu, tidak ingin bermusafahah, ini sungguh terlalu. Karena sewaktu kita bertemu dalam baginda Rasul dalam mimpi, itu sama seperti bertemu seperti dengan keadaan yaqadhah. Sewaktu kita bersalaman dalam bermimpi, maka sama seperti bersalaman dalam waktu yaqadhah. Sebab tidak ada setan jin yang bisa menyerupai baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Apabila kita menginginkan sering bertemu dengan baginda Rasul, coba kita baca kalau bisa istiqomah sehari 1000. Kalau bisa istiqomah sehari 1000. Kalau tidak bisa istiqomah sehari 1000, khususkan malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Kalau tidak bisa tiap hari, khususkan malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, membaca sholawatul Fatih 1000 kepada baginda Rasul, maka dijamin istama'a bin nabi, maka dijamin sebelum kita meninggal bisa bertemu, bisa berkumpul
insya Allah minimal yaqadhah dengan baginda Rasul, minimal finnaum dengan baginda Rasul, maksimalnya insya Allah dengan yaqadhah, dengan terjaga kita akan berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Dan punten, apabila ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, apa yang saya bacakan ini dalam kitab Afdholus Sholawat ala Sayyidi Sadat halaman 79. Tapi saya menerima langsung dari Syekhuna wa Murabbi Ruhina Mbah Burhan Godong Demak pada waktu itu, menerima setelah khatam Quran yang 3 hari ini berselawat Fatih. Masya Allah, apa yang ada dalam kitab ini menjadi satu kenyataan dan terbukti. Insya Allah apabila punten di sini ingin sekali melalui sanad Mbah Burhan Godong Demak, ingin kita bermusyawarah dengan baginda Rasul, menanyakan muskilat kepada baginda Rasul, mangga ini amalkan yang diajarkan oleh guru. Kita menghatamkan Quran 3 hari sehataman, setelah hatam membaca sholawat Fatih 1000 kali. Insya Allah apabila terus kita baca, insya Allah tidak akan lama kita akan sering sekali bisa bertemu dan sering menanyakan masalah langsung kepada baginda Rasul. Ini yang guru ajarkan dan yang saya menerima dari para guru. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad fazal muttaqun. Apabila tidak memakai sanad guru yang tadi saya ceritakan, ini kenapa saya ceritakan seperti ini? Karena sewaktu sanad tidak ada, yang tidak ada istilah tidak boleh menutup-nutupi apa adanya. Jadi itulah yang saya terima dari Syekhuna wa Murabbi Ruhina Mbah Burhan Godong Demak. Apabila kita tidak mengikuti sanad seperti dari Mbah Burhan, coba kita yang melakukan apa yang ada dalam kitab ini. Kalau yang ada dalam kitab ini, kita membaca sholawat Fatih Kamis, Isnin, Khamis dan Jum'ah 1000 kali. Caranya seperti ini. Sebelum kita membaca sholat hajat 4 rakaat, sebelum kita membaca, kita mengerjakan sholat hajat 4 rakaat. Di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qadar sekali. Di rakaat kedua ini punten dicatat, di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qadar sekali. Di rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu, Zalzalah sekali. Di rakaat ketiga membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sekali. Di rakaat keempat membaca Al-Fatihah dan membaca Muawwadzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu membaca sholawatul Fatih 1000 kali dan diteruskan hingga tertidur. Insya Allah di dalam tidurnya akan bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Ini yang ada dalam kitab ini. Saya dapat ijazah dari Habib Abdurrahman As-Sogab Tebet. Apabila dari Mbah Burhan melalui Al-Quran dan sholawatul Fatih, tapi yang saya laksanakan pada waktu itu melalui Al-Quran dan sholawatul Fatih. Masya Allah, Masya Allah, seperti apa yang tertera yang dijanjikan oleh mu'alifnya, yaitu Syekh Muhammad Al-Bakri, subhanallah. Dan apabila seseorang mengamalkan sholawat Fatih sehari 100 kali, sehari 100 kali, inkasyafa lahu kathirun minal khujubi wa husila lahu minal anwar wa qada'il altar ma la ya'lam qadrahu illallah. Apabila
kita istiqomah sehari semalam membaca sholawat Fatih, maka tirai hijab akan terbuka, ilmu mukasyafah akan kita dapatkan. Hijab-hijab yang meliputi hati kita akan terbuka, akan kita bisa menerima ilham yang bangsa robbani, kita akan bisa menerima ilmu yang bangsa laduni, dan akan inkishaf, kita akan mengerti apa yang ada di Lauh Mahfud apabila kita istiqomah membaca sholawat Fatih sehari semalam minimal 100 kali. Ini usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fa'zal muttaqun faqad fa'zal muttaqun faqad fa'zal muttaqun. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fa'zal muttaqun faqad fa'zal muttaqun, hingga Imamuna Syekh Abil Mawahib Asy-Sya'rani mengatakan, karena Syekh Muhammad Al-Bakri ini mungkin sekurun dengan Imam Sya'rani. Kata Imam Sya'rani, sewaktu saya berangkat haji dan bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Bakri, maka tidak ada orang yang paling agung pada waktu itu. Dengan umur yang begitu muda, dia membuka hijab-hijab yang bangsa robbani, dan Syekh Muhammad Al-Bakri ini menduduki qutbiyah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katanya. Sebab sewaktu datang di Madinah, Syekh Muhammad Al-Bakri ini terucap seperti lisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan, qadami hadhihi tahta raqabati kulli waliyin wa waliyatin lillah. Ucapan ini yang terucap secara lahiriah yang masyhur cuma ada dua, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dari Syekh Muhammad Al-Bakri. Ini Masya Allah. Maka sewaktu kita mengamalkan sholawat Fatih ini dengan keikhlasan hati sekali saja, semoga kita nanti akan diharamkan, diselamatkan dari api neraka. Hingga Syekh Muhammad Al-Bakri ini mengatakan seperti ini. Syekh Muhammad Al-Bakri, kata Syekh Muhammad Al-Bakri, nanti di yaumul mahsyar, nanti di yaumul mahsyar saya yang akan menjaga, memilih siapa yang membaca sholawat Fatih. Sewaktu saya melihat ada seorang yang membaca sholawat Fatih, akan saya kumpulkan dan hanya minta kepada Allah, akan diharamkan masuk neraka. Tanggung jawab sekali Syekh Muhammad Al-Bakri kepada orang yang membaca sholawatul Fatih. Kata Syekh Muhammad Al-Bakri, permintaan seperti ini sudah saya mintakan kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul mengiyakan. Jadi Syekh Muhammad Al-Bakri minta kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, siapa yang membaca sholawat Fatih akan saya kumpulkan dan minta supaya diharamkan kepada masuk neraka. Kata baginda Rasul, iya, monggo silakan. Maka sewaktu kita punten membaca sholawatul Fatih ini, nanti kita baca sekali lagi atau 3 kali lagi, tolong dengan kemurnian hati. Syukur dari kita, minimal apabila di majelis ini ada orang yang hatinya ikhlas, hatinya kholis. Apabila kita kumpul di majelis, 1 orang diterima, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mangga kita sama-sama menjawab sholawat Fatih 3 kali. Tolong kita murnikan hati kita, kita gabungkan hati kita untuk bisa bermunajat kepada Allah melalui baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Kita berharap di akhirat nanti kita semua, Masya Allah, karena banyak dosa-dosa kita akan diselamatkan oleh baginda Rasul, akan diselamatkan dari hisab kita dari api neraka dengan sebab kita membaca di majlis ini, membaca sholawatul Fatih. Mangga dengan keikhlasan kita baca dari syahadat dulu,
setelah syahadat salat kamilah, salawat khitab, dan nanti terakhir membaca salawat fatihah 3 kali. Semoga kita semua sekarang ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, sebab sewaktu kita membaca salawat betul-betul murni dari hati yang tulus, semua malaikat akan menyaksikan. Malaikat akan mengiringi salawat kita. Minimal 70.000 malaikat dari satu salawat akan diiringi 70.000 malaikat. Sewaktu diiringi oleh malaikat, semoga diterima oleh Allah Subhanahu